Kalian sadar gak sih, kalau Windows 10 kalian itu punya banyak banget varian. Mulai dari Windows 10 Home Edition, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro for Workstation, Enterprise, dan Education. Dan kalian tahu gak sih apa perbedaannya? Nah, di video kali ini, gue bakal ngebahas perbedaan tentang dua varian Windows yang paling sering dipakai, yaitu Windows 10 Home Edition dan Pro Edition. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, lebih baik kita intro dulu. Ngomongin tentang Windows 10, pasti banyak banget variannya. Dan semuanya itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau kalian beli laptop baru sekarang ini, kalian biasanya akan dapat Windows 10 Home ataupun Home Single Language secara gratis. Nah, tapi nggak sedikit juga orang yang pindah ke Windows 10 Pro. Kira-kira apa aja sih perbedaannya? Kenapa orang-orang itu pengen pindah ke Windows 10 Pro? Kita bahas di video kali ini. Yang pertama itu adalah BitLocker. Mungkin beberapa dari kita udah sering denger BitLocker, tapi belum tahu apa sih fungsi dari BitLocker itu. Jadi BitLocker itu adalah suatu fitur bawaan Windows yang fungsinya untuk mengunci sebuah drive punya kita. Jadi misalnya kalau di situ ada sebuah data-data pribadi ataupun data-data yang sangat penting, kalian bisa menggunakan BitLocker untuk kasih password ke dalam drive kita, agar orang lain nggak bisa akses data-data yang ada di dalam situ, karena kalau mau masuk harus pakai password yang udah kita atur. Nah, jadi karena BitLocker itu adalah fitur bawaan Windows, walaupun Windowsnya nanti kita install ulang, ataupun drive yang kita ada data pribadi dan rahasia tadi yang udah kita kasih password itu dicuri, ataupun diambil orang, terus sama orang itu dicolokin ke laptop pribadi dia, itu bakal tetap perlu password untuk akses data yang ada di dalam drive tersebut. Dan kalau kalian mau nonaktifin fitur ini juga harus tetap masukin password. Jadi aman banget kan? Dan fitur ini cuma ada di Windows 10 Pro Edition, nggak ada di Windows 10 Home Edition. Yang kedua itu adalah Secure Boot. Secure Boot adalah fitur keamanan yang disediakan oleh Windows 10 Pro. Nah, Secure Boot itu fungsinya adalah memastikan file-file sistem yang dibutuhkan pada saat startup itu tidak disisipi oleh virus-virus ataupun file-file berbahaya lainnya. Nah, cara kerjanya itu adalah Windows akan otomatis membuat sebuah kunci untuk file-file sistem yang akan dimuat pada startup kita nanti. Dan kemudian kuncinya itu akan disamakan dengan kunci yang ada pada motherboard kita. Jadi kalau ada file-file virus yang coba-coba jalan pada saat startup, file tersebut nggak akan punya kunci yang ada pada motherboard kita. Dan kalaupun punya kunci, kuncinya itu nggak akan sama. Jadi file tersebut nggak akan dimuat atau di-load gitu. Jadi Windows 10 kita aman dari berbagai macam bahaya, friend. Walaupun cara kerjanya kedengaran ribet banget, tapi fitur Secure Boot ini bisa diaktifin di Windows 10 Pro hanya dengan beberapa klik aja. Yang ketiga itu adalah GPEdit. GPEdit adalah singkatan dari Grup Polisi Editor, yaitu aplikasi bawaan yang nggak tersedia di Windows 10 Home Edition. Aplikasi ini gunanya untuk mengatur komponen-komponen sistem yang ada di Windows 10 secara lebih dalam. Seperti contohnya menonaktifkan Windows Defender secara permanen dan juga menonaktifkan Windows Update secara permanen. Mungkin alasannya kenapa aplikasi ini cuma ada di Windows 10 Pro Edition, karena bagi orang-orang awam mengubah-ubah komponen sistem pada Windows 10 itu bisa berakibat fatal dan mengakibatkan Windows 10 jadi gagal booting. Jadi aplikasi ini cuma ditujukan untuk orang-orang yang udah pro-pro aja. Yang keempat adalah Remote Desktop Connection. Jadi fitur ini adalah fitur yang paling sering gue pakai. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengontrol PC kita dari jarak jauh. Karena gue orangnya nggak punya laptop, fitur ini berguna banget buat gue yang jarang banget ada di rumah. Walaupun di Windows 10 Home Edition juga ada fitur Remote Desktop Connection, tapi
cuma di Windows 10 yang Pro aja, yang bisa dikontrol melalui remote desktop connection. Sementara Windows 10 Home Edition itu cuma bisa buat mengontrolnya, tapi nggak bisa dikontrol. Poin yang kelima itu adalah limitasi prosesor dan memori. Walaupun poin ini kayaknya nggak seberapa penting buat kita kaum kere hore, tapi bakal tetap gue jelasin buat nambah pengetahuan kalian semua, friend. Jadi di Windows 10 Home Edition itu, kalian dibatasi cuma bisa menggunakan satu buah prosesor dengan batas core maksimal 64 core. Dan untuk memori, kalian cuma bisa menggunakan memori sampai 128 GB. Sementara pada versi Windows 10 Pro Edition, kalian bisa menggunakan konfigurasi dual prosesor yang core-nya bisa mencapai 128. Dan untuk memorinya, kalian bisa menggunakan memori sampai dengan 2 TB. Nah, buat kaum kere-hore kayaknya perbedaan di poin kelima ini nggak terlalu penting. Paling juga di rumah cuma pakai prosesor 4 core sama RAM 8 GB. Nah, yang keenam itu adalah perbedaan pada harganya. Di poin kali ini juga kayaknya nggak seberapa penting buat kalian yang Windows 10-nya masih pakai Windows 10 bajakan. Tapi kayaknya semua viewers setia dari channel ini Windows 10-nya ori ya kan? Nah, jadi walaupun poinnya nggak terlalu penting, bakal tetap gue bahas untuk nambah pengetahuan kita bareng-bareng. Nah, jadi untuk Windows 10 Home Edition yang retailnya itu yang udah lengkap sama DVD dan lain-lain itu harganya sekitar 1.900.000. Sementara untuk Windows 10 Pro yang retail dan udah dapat DVD juga itu dihargai sekitar 3 juta rupiah. Harga yang cukup tinggi ya. Udah bisa dapat VGA gaming tuh. Nah, mungkin cukup segitu aja video tentang pembahasan Windows 10 Pro dan Windows 10 Home Edition kali ini. Mungkin beberapa dari kalian ada yang tertarik untuk pindah dari Windows 10 Home Edition ke Windows 10 Pro Edition karena beberapa fitur keamanan tambahan lainnya. Dengan perbedaan harga yang bisa mencapai 1 juta rupiah, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Kalau gitu gue akhiri aja video kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan buat kalian yang biar nggak ketinggalan untuk video-video selanjutnya di channel ini, kalian bisa subscribe aja, karena subscribe itu gratis cuy. Jadi tunggu apa lagi kan? Nah, buat kalian juga yang belum follow kita di Instagram, kalian bisa follow di @21kreatifmedia. Di situ kalian bisa DM ke gue untuk nanya-nanya seputar PC dan teknologi lainnya. Kalau gitu, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka, signing out.